Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Mistis. Channel yang menyuguhkan tentang cerita-cerita mistis dan cerita horor yang diangkat dari kisah nyata maupun dari cerita fiksi yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita atau narasi berikut ini dengan nama tokoh dan tempat yang sudah kami ganti. Dalam tayangan kali ini kami akan menceritakan tentang perempuan susuk emas, cantik tapi berbau busuk. Kamar itu tak pernah sepi, bukan oleh suara, melainkan oleh rasa. Seakan ada sesuatu yang menetap di dalamnya, berdiam tanpa bentuk, menempel pada dinding, tirai, spray, bahkan udara. Seorang lelaki kembali ditemukan tak bernyawa pagi itu, tergeletak telanjang di ranjang hotel tua bernomor 306. Dengan wajah membiru, mulut terbuka, dan mata membelalak ke arah langit-langit. Tak ada luka. Tak ada tanda-tanda perlawanan, tapi tubuhnya berbau busuk menusuk seperti anyir darah dan logam yang sudah tenggelam terlalu lama dalam rawa. Sehelai rambut panjang keemasan melilit di antara jari kelingking kirinya. Polisi datang, mencatat, lalu pergi seperti biasa, karena ini bukan kali pertama. Arini datang dengan kamera kecil dan buku catatan lusuh. Ia bukan detektif, bukan paranormal, bukan juga wartawan kriminal biasa. Ia jurnalis majalah misteri yang dulu hanya menulis kisah-kisah fiksi hantu perkotaan untuk mengisi rubrik tengah. Tapi hidup memelintirnya ke arah yang lebih gelap. Suaminya berselingkuh. Tidak dengan wanita yang lebih muda atau lebih cantik, melainkan dengan seseorang yang Arini anggap sahabat sendiri. Sejak pengkhianatan itu terungkap, Arini tak lagi bisa menulis kisah-kisah rekaan. Ia hanya percaya pada satu hal, dendam perempuan selalu lebih panjang dari garis hidup. Ia menyewa kamar tepat di sebelah 306. Resepsionis yang wajahnya lelah seperti waktu menatapnya dengan ragu saat Arini menyebutkan tujuan. Kalau mbaknya sekadar ingin tahu-tahu soal kejadian kemarin, mending jangan. Ini bukan tempat wisata horor. Aku cuma ingin menulis tentang legenda lama, tentang Sari, jawab Arini singkat. Resepsionis terdiam, matanya menyipit, seperti mengukur keberanian Arini dari napas yang ia hirup. Kalau malam nanti mbak dengar suara wanita nangis atau minta tolong, jangan dibuka pintunya. Itu bukan manusia. Nama itu, Sari, sudah lama mati di arsip berita. Tapi di lorong-lorong kamar yang berdebu, namanya masih hidup. Seorang perempuan simpanan pejabat era Orde Baru, yang kabarnya tak bisa disentuh sembarangan karena seluruh tubuhnya ditanam susuk emas. Orang bilang, bagian yang paling mematikan adalah susuk di belakang lehernya. Karena itu bukan untuk kecantikan, melainkan pelindung agar lelaki yang menyentuhnya tanpa izin akan diserang mimpi buruk seumur hidup. Saat malam turun dan lampu lorong meredup tanpa sebab, Arini duduk di dalam kamar sambil menempelkan telinganya ke dinding yang memisahkan ia dari kamar 306. Tak ada suara, tapi ada aroma samar yang mulai menyelinap. Campuran antara minyak cendana basi, besi berkarat, dan sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Aroma tubuh yang pernah menggoda, namun kini dipenuhi sumpah. Arini memejamkan mata, dan dalam gelap ia seperti melihat bayangan perempuan berdiri di ujung ranjang. Berkulit pucat, rambut panjang menjuntai basah, dan tangan menggenggam kalung emas seperti meremas kenangan yang tidak ingin ia lepaskan. Arini membuka matanya dengan napas terengah. Ia tak tidur, tapi merasa seperti baru saja bangkit. Dari mimpi yang tak ia masuki dengan sukarela, di antara selimutnya ada setitik cairan emas mengering, entah cat kuku atau sesuatu yang lebih dalam dan gaib. Ia pergi ke kamar mandi, membasuh wajah, dan melihat dirinya sendiri di cermin. Namun pantulan yang kembali bukan wajah letih yang biasa ia lihat, melainkan versi dirinya yang lebih muda, lebih bersinar, dengan senyum tipis dan mata yang menyimpan rahasia tubuh. Sari, ia bukan hantu biasa. Ia adalah hasrat yang tak pernah selesai. Dalam hidupnya, ia dicintai secara diam-diam, tapi dijadikan rahasia memalukan. Di ranjang-ranjang dinas, ia melayani pejabat yang bersumpah akan mencintainya jika dunia membenarkan. Tapi dunia tidak pernah
berpihak pada perempuan seperti dia. Ia cantik, sensual, cerdas, dan berbahaya. Terlalu berbahaya. Maka ia disimpan seperti pusaka terlarang. Sampai suatu malam, saat ia meminta pengakuan, sang pejabat menamparnya dan berkata, "Kamu hanya tubuh, bukan istri, bukan ibu dari anak-anakku." Malam itu, darah keluar dari tubuh Sari bukan karena luka, melainkan karena susuk-susuk emas di dalamnya mulai mencair. Dan kini, siapapun lelaki yang menginap di kamar 306 akan bertemu dengan tubuh itu. Ia akan mencium bau rambut yang basah, mencicip aroma anyir di leher yang dingin, dan merasa disentuh oleh jemari yang terlalu halus untuk milik manusia. Mereka akan tergoda, lalu dibinasakan oleh kenikmatan yang tak bisa mereka ulangi, dan yang tersisa hanyalah tubuh kaku, dan satu helai rambut keemasan yang tidak pernah bisa terbakar, meski dilempar ke api. Arini menutup buku catatannya malam itu. Tapi hatinya tak bisa ia tutup. Ia tahu cerita ini bukan sekadar legenda. Ia tahu ini bukan kisah biasa yang akan ia kirim ke redaksi, lalu dilupakan pembaca setelah makan siang. Ini adalah panggilan. Sebuah suara dalam dirinya yang tak lagi ingin menulis cerita, melainkan ingin mengalaminya. Dan saat ia mengetuk pintu kamar, 306 dini hari itu, tangannya gemetar bukan karena takut, tapi karena ia tahu di balik pintu itu bukan hanya ada roh, tapi ada perempuan sepertinya yang telah dikhianati, disakiti, dan kini datang bukan untuk menakuti, melainkan untuk menggoda lalu menuntut harga. Pintu terbuka sendiri. Dan malam itu, legenda bukan lagi dongeng. Legenda menjadi tubuh. Tubuh dan menjadi kutukan. Kutukan menjadi aroma. Aroma yang perlahan masuk ke dalam paru-paru Arini dan mengendap sebagai rahasia baru yang belum ingin dibocorkan dunia. Arini berdiri di ruangan yang dinginnya tak berasal dari pendingin ruangan. Mayat lelaki itu terbujur di atas meja baja, seakan baru saja selesai bercinta dengan kematian yang tak sabar memeluknya. Ia telanjang. Tidak ada luka luar. Tidak ada jejak kekerasan. Tapi kulitnya seperti terpanggang dari dalam. Di bagian dada, tepat di atas jantung, ada cekungan kecil berwarna merah keemasan. Di bawah pusarnya, ada semburat biru ungu seperti bekas ciuman ganas yang tak berasal dari bibir manusia, dan dari lubang hidungnya mengalir darah kering yang sudah menghitam, tetapi masih meninggalkan bau anyir yang menyengat, menusuk seperti taring makhluk yang haus birahi. Ada yang tak biasa dengan tubuh ini, gumam Arini pelan, matanya tak berkedip menelusuri lekuk-lekuk kematian yang ganjil. Suster tua yang menemaninya, Bu Ratna, hanya mengangguk. Mereka semua mati dengan cara yang mirip. Lelaki kaya, usia paruh baya, selalu ditemukan telanjang, dan selalu ada bekas, seperti tusukan halus di tubuh mereka, seperti bekas jarum emas, susuk. Benda kecil yang dulu hanya Arini dengar dari neneknya, yang katanya ditanam di kulit perempuan, agar suaranya lebih merdu, wajahnya lebih ranum, dan tubuhnya lebih hangat bila disentuh. Tapi ini bukan susuk biasa. Ini bukan untuk kecantikan. Ini bukan untuk keberuntungan. Ini adalah bentuk pemujaan yang merasuk ke dalam kulit, lalu menguasai jiwa. Arini mendekat. Di antara celah jari kaki korban, ia menemukan serpihan kecil berkilau. Ia ambil dengan pinset, sebuah kepingan logam emas sebesar kuku bayi, ringan, halus, dan saat ia menyentuhnya, ada sensasi hangat menjalar ke dalam kulitnya, seolah benda itu masih hidup, masih menyimpan kenangan orgasme dan jerit maut dari film sebelumnya. Disimpan serpihan itu dalam plastik kecil, tapi getaran aneh di dadanya tidak berhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan ia merasa tubuhnya sedikit basah di antara paha. Ada satu nama yang sering muncul dalam legenda lokal, ujar Bu Ratna, suaranya bergetar. Sari. Simpanan, pejabat. Tubuhnya penuh susuk emas. Ia bukan perempuan biasa. Ia tumbal yang dikeramatkan. Arini menahan napas. Ia ingat betul nama itu. Sari bukan sekadar wanita. Ia adalah legenda yang ditutup-tutupi. Konon,
Pejabat tinggi zaman dulu menyimpan perempuan seperti menyimpan pusaka. Ditaruh di kamar gelap, hanya dipakai saat malam Jumat atau malam pelantikan. Tapi Sari berbeda. Ia tidak pasrah seperti perempuan kebanyakan. Ia mencintai. Ia menuntut. Ia ingin menjadi istri. Tapi dunia tidak suka perempuan yang ingin lebih dari yang diperbolehkan. Maka tubuhnya dikorbankan dengan cara paling licik. Ia diberi janji. Lalu diritualkan dengan susuk bukan untuk kecantikan, melainkan untuk kekangan. Susuk itu bukan anugerah, melainkan belenggu gaib yang membuat tubuhnya menjadi altar birahi, tapi jiwanya terjebak antara surga dan neraka. Konon, lanjut Bu Ratna pelan, di malam kematiannya, susuk-susuk emas itu keluar dari tubuh Sari, lewat pori-porinya. Darah mengalir seperti cairan logam panas, tapi tubuhnya tidak membusuk. Bahkan setelah 3 hari dikubur tanpa kain kafan, jasadnya masih utuh dan berbau logam amis seperti perawan yang berdarah 2 kali. Arini menggigit bibirnya sendiri. Kata-kata itu terlalu erotis untuk dikatakan oleh seorang nenek-nenek. Tapi, justru disitulah letak mistisnya. Saat gairah dan kematian bertemu di satu tubuh, menjadi legenda yang tak bisa dipisahkan dari rasa takut dan rasa ingin tahu. Malamnya, Arini pulang ke kamar hotel dengan tubuh lelah, tapi pikirannya terus menyala. Ia rebah di ranjang, menatap langit-langit, dan mengingat kembali detail tubuh korban, warna kulitnya, bekas cekungan itu, bahkan jari-jarinya yang seolah menggenggam udara saat detik terakhirnya datang. Ia pejamkan mata, dan dalam gelap ia merasa seseorang menaiki tubuhnya perlahan. Bukan suami, bukan kekasih, tapi sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, lebih sunyi. Ia merasakan hembusan napas di leher, lalu desahan pendek yang menggema dari dalam dada sendiri. Arini terbangun dalam keringat. Tangannya gemetar. Tapi antara ketakutan dan kenikmatan, ia tak bisa membedakan mana yang dominan. Ia pergi ke cermin, membuka daster yang menempel di tubuh basahnya, dan memeriksa kulitnya. Di antara tulang selangkanya, muncul titik merah kecil seperti tusukan jarum. Ia raba perlahan. Tidak sakit, tapi hangat. Seolah sesuatu ditanamkan ke dalamnya. Di dalam dirinya. Esoknya, Arini memutuskan mencari makam Sari. Bukan untuk menyelidiki lebih dalam, tapi untuk mendekatkan diri. Sebab dalam aroma tubuh yang mulai berubah, dalam mimpi yang mengandung desahan asing, dan dalam bisikan di balik kuping setiap malam menjelang subuh, Arini mulai mengerti. Tubuhnya sedang dipanggil, dan ia tidak ingin lari. Ia ingin tahu, seperti apa rasanya menjadi perempuan yang tidak bisa disentuh tanpa membayar harga. Seperti apa rasanya menyimpan susuk dalam daging dan memelihara dendam dalam rahim yang kosong. Dan seperti apa rasanya menyatu dengan arwah yang tidak mencari keadilan, tapi menuntut kelanjutan hasrat yang belum selesai. Di depan cermin, ia tersenyum. Senyum itu tidak lagi milik Arini. Senyum itu milik perempuan yang tubuhnya penuh emas, tapi jiwanya busuk karena terlalu lama dijanjikan cinta yang tak pernah ditepati, dan perjalanan Arini baru saja dimulai. Jalan menuju makam itu bukan sekadar tanah merah dan ilalang liar. Ia terasa seperti memasuki dinding rahim dari tanah tua, lembab, dan diam-diam menggeliat menelan siapa saja yang datang membawa niat. Arini tak berkata sepatah pun selama perjalanan. Sopir angkot sewaan yang mengantar hanya melirik lewat kaca spion, seolah sudah hafal tujuan perempuan yang menanyakan di mana makam Sari dikuburkan secara diam-diam, tanpa kafan dan tanpa doa. Di balik gerumbul bambu dan sepetak kebun singkong, terbengkalai, tersembunyi satu nisan kecil tanpa nama, tanpa tanggal. Hanya ukiran samar seperti lekuk tubuh perempuan yang sedang tengadah ke langit. Di sekelilingnya tak ada makam lain. Hanya semak, akar, dan angin panas yang berputar seakan menggoda. Arini mendekat. Bau anyir langsung menyergap dari tanah yang tak pernah benar-benar kering, meski kemarau mengunci langit selama berminggu-minggu. Di situ, di bawah nisan tanpa nama, tertidur tubuh yang selama hidupnya dijadikan rahasia
dan setelah matinya dijadikan tabu. Konon, menurut cerita dari dukun tua yang masih hidup terseok di ujung desa, malam kematian Sari adalah malam penuh kutukan. Ia dibawa ke rumah dukun setelah mengalami keguguran akibat ritual penghancur janin. Dikatakan, janin itu adalah anak dari pejabat yang tak ingin skandal mencoreng reputasi. Maka perut Sari dipijat dengan minyak daun pandan dan ludah hitam. Ia meraung, tubuhnya kejang, darah keluar seperti air mata emas. Saat napas terakhirnya hilang, tubuhnya memanas, dan dari pori-porinya keluar jarum-jarum kecil bersinar kuning yang meleleh dan mengendap di kulit seperti tinta. Tak ada yang berani memandikan jenazahnya. Tak ada yang mau menyentuhnya. Tubuhnya tetap telanjang sampai pagi, mata terbuka, dan mulut menganga seolah ingin mencicip kata ampuni, tapi tertahan oleh rasa sakit yang terlalu dalam. Maka dikuburkanlah ia dengan begitu saja. Tanpa kafan, tanpa air suci, hanya sehelai selendang batik yang dikibaskan dari jauh dan ayat-ayat pendek yang dibaca tergesa. Namun sejak malam pertama, tanah tempat tubuh itu tertanam memanas sendiri. Kabut muncul, dan suara perempuan minta disentuh menggema dari balik semak. Bukan suara rayu, tapi suara rindu yang sudah jadi dendam. Arini membuka bajunya perlahan. Angin dari arah nisan tak dingin, justru hangat. Seperti napas seseorang yang tidur mepet di leher. Ia menelentangkan tubuhnya di tanah di depan nisan, menempelkan dada ke rerumputan basah, dan membiarkan bulu kuduknya meremang bukan karena takut, tapi karena terangsang oleh ketidaktahuan. Ia membisikkan nama Sari seperti doa, seperti mantra, seperti panggilan yang diselipkan rindu. Lalu sesuatu bergerak. Tanah di bawah payudara Arini berdenyut. Bukan gempa, bukan ular. Tapi seperti tubuh lain, di bawahnya merespon sentuhan, merintih pelan dalam diam, menyalurkan getaran ke pori-pori Arini. Ia menjerit lirih, tapi bukan jeritan takut. Itu seperti orgasme yang datang dari dalam dada, menyebar ke paha, lalu naik ke kepala dan memicu ilusi. Dalam pandangannya yang kabur, ia melihat sosok perempuan muncul perlahan. Rambut panjang menyapu tanah, tubuh telanjang berkilau emas, tapi wajahnya tak utuh. Ada bekas tamparan, ada luka memar, tapi tetap cantik dalam bentuk paling sakit. Dan ia tersenyum. Tubuh ini tidak membusuk, katanya dalam suara tanpa suara. Karena dendam itu membuatku abadi. Tapi dendam tanpa tubuh hanya jadi aroma. Kau datang bukan sebagai penonton, kau datang sebagai wadah baru. Arini mengangguk, tanpa sadar, ia tak melawan. Ia bahkan membuka pahanya lebih lebar, bukan karena ingin, tapi karena sesuatu dari bawah tanah merasuk ke dalam tubuhnya melalui gesekan udara, melalui sentuhan bayangan. Ia merasakan cairan hangat keluar dari dalamnya, padahal tak ada yang menyentuhnya. Atau sudah disentuh, tapi bukan oleh jari manusia, oleh niat yang terikat dalam ritual, oleh nafsu yang dibalut mantra. Ketika semuanya berhenti, Arini tersungkur. Tubuhnya basah oleh keringat, oleh tanah, dan oleh lendir tipis, berbau logam yang entah dari mana asalnya. Di antara sela pahanya, ada jarum emas mungil, seperti bayi pertama yang baru saja ia lahirkan, tapi tanpa nyawa. Malam menjelang. Arini tidak langsung pergi. Ia duduk di samping nisan, menyanyikan lagu kecil dari masa kecilnya. Lagu tentang ibu, tentang kehilangan, dan tentang tubuh yang tidak pernah dimiliki seutuhnya. Saat ia kembali ke penginapan, langkahnya berat, tapi wajahnya berubah. Ia kini tidak berjalan sebagai jurnalis. Ia berjalan sebagai perpanjangan tubuh yang dulu dikubur diam-diam. Dan malam itu, di depan cermin, Arini memegang sebatang susuk emas dan berkata pada bayangannya, "Kalau tubuh ini tidak boleh dimiliki siapapun, maka biar aku yang menjadikannya tempat kutukan berikutnya." Dan malam pun bersiap memeluk wanita yang baru saja bangkit sebagai legenda. Malam itu Arini tidak tidur, tapi tubuhnya seolah sedang bermimpi panjang. Ia duduk di pinggir ranjang penginapan desa, memandangi kakinya sendiri yang pucat, berdebu, dan dingin seperti bukan miliknya lagi. Udara tak bergerak, lampu kamar meredup sendiri.
walau listrik tetap menyala. Di cermin usang di sudut ruangan, bayangan Arini terlihat bergeser meski tubuhnya tak bergerak. Seolah ada perempuan lain di balik kulitnya. Seseorang yang lebih lama hidup dalam luka. Seseorang yang tahu caranya menguasai tubuh hanya dengan desah dan dendam. Dan ketika ia mulai memejamkan mata, mimpi itu datang. Tidak sebagai bunga tidur, tapi sebagai ritual tanpa suara. Arini berada di ruangan yang sepenuhnya dari emas. Dinding, lantai, langit-langit, semuanya memantulkan tubuhnya yang telanjang. Tapi ia tak sendiri. Di sekelilingnya, ada banyak lelaki berjas hitam tanpa wajah, berdiri mematung. Mereka tidak menyentuh, tidak bergerak, hanya menatap dengan mata yang tidak terlihat tapi terasa tajam. Dari kejauhan, langkah kaki bergema pelan. Lalu muncullah sosok perempuan. Sari, dengan tubuh berkilau susuk, telanjang dari dada sampai kaki, berjalan tanpa menyentuh tanah. Di tangannya, ada jarum emas yang lebih panjang dari jari telunjuk, mengilap seperti pisau perawan. "Kau sudah membuka jalan, Arini," katanya. Suaranya tak dari mulut, tapi dari dalam dada. "Sekarang waktunya tubuhmu melanjutkan yang tak sempat aku selesaikan." Arini ingin bicara, tapi bibirnya membeku. Ia hanya bisa menangis, tapi air mata itu berubah menjadi cairan emas. Tubuhnya menggigil saat Sari meraba pundaknya, lalu menekan jarum itu ke tulang selangka. Rasanya bukan sakit, tapi seperti disentuh cinta yang terlalu lama mati, dan tiba-tiba hidup kembali. Sensasi itu merambat ke dada, perut, pangkal paha, dan meledak dalam geliat aneh, antara pasrah dan dikuasai, antara nikmat dan dikhianati. Ketika Arini bangun, pagi sudah datang. Tapi aroma semalam masih tersisa. Tubuhnya lengket. Di atas pusarnya, muncul bekas merah membentuk lingkaran kecil. Dan di bawah sprei, ia menemukan susuk emas, yang masih hangat seolah baru saja ditarik dari daging. Ia ingin menjerit. Tapi suara dalam kepalanya berkata lembut, "Tenang, ini baru permulaan. Kau belum tahu betapa manisnya balas dendam lewat tubuh yang tidak bisa disentuh 2 kali." Hari-hari selanjutnya, Arini berubah. Ia kembali ke kota. Wajahnya lebih bersinar. Langkahnya lebih tenang. Tapi ada sesuatu yang baru dalam sorot matanya. Semacam aurat gaib yang tak terlihat tapi memabukkan. Lelaki yang dulu menolak meliriknya, kini datang tanpa diundang. Termasuk suaminya, Rangga, yang tiba-tiba muncul di depan rumah. Wajahnya penuh penyesalan, tangan membawa bunga layu. "Aku salah. Maaf. Aku kangen kamu, Rin." Arini hanya tersenyum tipis. Ia mengajaknya masuk, menyeduhkan kopi. Tapi saat Rangga duduk di sofa dan mencium aroma tubuh istrinya yang lama ia abaikan, ia mendadak pucat. Ia melihat sosok lain berdiri di balik bahu Arini. Seorang perempuan setengah telanjang dengan rambut panjang menutupi dada. Wajahnya retak, tapi matanya menyala seperti bara yang belum padam. Rangga tersedak. Kopinya tumpah. Ia mundur tanpa sadar. "Maaf, Rin. Aku harus pergi. Aku salah. Ini salah." Tapi Arini tidak mengejarnya. Ia hanya berdiri diam, lalu mencium kulit pergelangan tangannya sendiri. Bau anyir samar tercium, namun bercampur manis, seperti bau keringat yang disuling bersama minyak wangi dan kenangan ranjang yang belum selesai. Ia tahu tubuhnya kini bukan hanya milik dirinya. Ia sedang dihuni. Tapi anehnya, ia tidak merasa dirampas. Ia merasa dipenuhi. Beberapa malam kemudian, salah satu rekan lama Rangga ditemukan meninggal di apartemennya. Telanjang. Mulut menganga. Di dadanya ada lingkaran gosong seperti bekas ciuman dari dalam tubuh. Di dekat tubuhnya ditemukan bros emas kecil. Polisi menutup kasus itu dengan kata serangan jantung. Tapi Arini tahu itu adalah malam pertama Sari menggunakan tubuhnya sepenuhnya. Kini Arini bisa merasakan kapan tubuhnya dimasuki. Saat malam datang dan ia mulai membasuh tubuhnya dengan air bunga, bulu kuduknya berdiri sendiri. Ketika ia mengoleskan minyak melati ke dada,
Putingnya mengeras bukan karena rangsangan biasa, melainkan karena jiwa Sari mulai berdenyut dalam pori-pori. Dan tiap kali ia berjalan di keramaian, para lelaki yang memandangnya akan merasa seperti disentuh, dihisap, lalu ditinggal dengan rasa bersalah yang tak bisa dijelaskan. Tapi bukan itu yang membuatnya gentar. Yang membuatnya takut justru kenikmatan yang datang setiap kali ada jiwa laki-laki jatuh dalam genggaman kutukan ini. Kenikmatan itu mengendap seperti hasrat tak berdosa, mengalir dari leher sampai selangkangan, membuat tubuhnya gemetar tiap kali bulan menggenapi bentuknya. Dan di malam ke-15 sejak makam itu ia kunjungi, Arini berdiri di depan cermin, telanjang. Tubuhnya mulai menunjukkan pola susuk, garis halus keemasan di bawah payudara, bintik merah di kedua paha, dan sebuah titik terang di antara kening. Ia memandangi dirinya sendiri. Lalu dari cermin itu, Sari muncul. Tidak lagi sebagai bayangan, tapi sebagai refleksi sempurna yang ingin menukar tempat. Sudah siap menjadi altar penuh cinta dan kutukan? Bisik Sari, sambil menyentuh perut, Arini dari balik kaca, dan Arini yang kini separuh manusia dan separuh legenda, hanya menjawab dengan senyum tipis. Aku tidak ingin sembuh, aku ingin selesai. Hujan turun deras saat Arini melangkah ke tengah hutan kecil di belakang desa, tempat makam Sari dikuburkan. Langkah kakinya tak menggigil, meski tubuhnya hanya dibalut kain jarit tipis yang menempel basah di kulit. Ia tidak sedang menelusuri jejak masa lalu. Ia sedang memenuhi panggilan dari sesuatu yang telah lama menunggu tubuh pengganti. Di tangannya, ia membawa kendi berisi air bunga 7 rupa dan selembar kain putih yang pernah ia temukan di bawah bantal saat bangun dari mimpi bercinta dengan roh. Kain itu masih berdarah dan masih berbau melati yang menua, dianggap sebagai sisa tubuh Sari yang belum sempat dikafankan. Malam itu bukan sembarang malam, langit menggulung pekat dan suara serangga tak terdengar sama sekali. Tanah di bawah kakinya hangat seperti dada ibu yang tak lagi menyusui. Tapi udara penuh aroma darah tua dan getah jati yang membatu. Di tengah-tengah hutan, ada batu ceper berbentuk seperti alas tubuh perempuan tidur menyamping. Orang desa menyebutnya batu tapak Gendis, batu bekas ritual perempuan-perempuan yang dikutuk karena tubuhnya terlalu dicintai dan akhirnya dibenci. Batu itu tak pernah berlumut, tak pernah kering, dan selalu dingin bila disentuh lelaki, namun membara bila disentuh perempuan yang sedang patah hati. Arini meletakkan kendi di samping batu, lalu melepaskan jaritnya perlahan. Tidak ada yang menyaksikan, tapi setiap helaian kain yang jatuh dari tubuhnya, seolah membuka pintu antara dunia dan yang tidak terlihat. Ia duduk di atas batu itu, kulit pahanya bersentuhan dengan permukaannya, yang dingin dan basah. Dan di saat itulah, dari balik pepohonan, angin mengalir seperti bisikan panjang, membawa suara yang tidak ia kenal tapi sudah sangat akrab. Tubuhmu sudah siap, tapi jiwamu masih setengah. Kau harus menyerahkan kenangan terakhir dari cinta yang pernah kau perjuangkan. Arini menutup mata. Dalam pikirannya, wajah Rangga muncul. Lelaki yang dulu ia cintai, lelaki yang ia percayai, lelaki yang pernah memanggil namanya saat orgasme, lalu memanggil nama perempuan lain setelahnya. Lelaki itu bukan hanya pengkhianat, tapi juga simbol dari semua lelaki yang mencicip tubuh wanita tapi menolak menanggung akibatnya. Ia menggigit bibirnya sendiri, membiarkan darah mengalir setetes ke dada. Lalu ia oleskan darah itu ke batu, menggambar lingkaran tak sempurna. Ritual telah dimulai. Tangannya meraba kendi. Air bunga ia siramkan pelan ke tubuhnya. Setiap tetes yang menyentuh kulit terasa seperti lidah tak kasat mata yang menjilati luka batin yang belum sembuh. Ia berbaring di atas batu. Tubuhnya melengkung. Dan saat punggungnya menempel sempurna, cahaya aneh muncul dari tanah. Seperti kunang-kunang, emas yang keluar dari liang waktu. Mereka beterbangan, lalu perlahan masuk ke dalam pori-pori Arini satu persatu, membuat tubuhnya menggigil bukan karena dingin, melainkan karena kenikmatan mistis yang terlalu asing dan terlalu nyata. Dari kejauhan, suara tangisan terdengar, seperti bayi. Tapi dalam nada orang dewasa. Mengerang, merintih, mengutuk. Batu bergetar pelan. Dan dari sela pangkal pahanya,
Arini merasakan sesuatu keluar. Bukan darah, bukan cairan, tapi manik emas, sebesar biji kedelai, panas dan berdenyut. Ia menangis, tapi ia tidak berhenti. Ia tahu, itu adalah susuk pertama yang ditanam oleh roh Sari lewat tubuhnya sendiri. Dan itu adalah tanda bahwa ia kini menjadi wadah ritual, altar baru, dan jembatan dendam yang belum selesai. Di malam yang sama, di sebuah rumah mewah di kota, Rangga sedang bercinta dengan selingkuhannya. Seorang perempuan muda, mantan sekretaris pribadi yang tubuhnya licin dan tawanya nyaring. Tapi malam itu, tubuh perempuan itu mendadak kaku. Matanya melotot. Dari sela kelaminnya mengalir cairan hitam seperti tinta. Rangga panik, tapi ia tak bisa lari. Dari dalam bayangan kamar, muncul perempuan berbaju jarit putih, rambut panjang menutupi dada, dan wajahnya, wajah Arini, tapi lebih tua, lebih dingin, bukan milik manusia. Lelaki yang hanya mencumbu, tapi tidak bertanggung jawab, layak ditumbalkan. Dan di saat itu, lampu padam. Jerit menggema, dan ketika fajar datang, perempuan muda itu ditemukan mati, sementara Rangga linglung, telanjang, dan tubuhnya penuh luka kecil seperti bekas cakar tipis di seluruh punggung. Sementara itu, Arini bangun dari batu dalam hutan. Tubuhnya penuh tanah, air bunga, dan susuk emas kecil yang kini sudah tertanam di pangkal leher dan pergelangan tangannya. Tapi ia tak merasa kotor. Ia merasa dibaptis ulang oleh dendam yang suci. Saat kembali ke penginapan, ia menulis satu kalimat di buku jurnalnya. Aku, tak lagi hanya Arini, aku adalah yang dulu disakiti, dan kini diberi tubuh untuk membalas satu persatu. Dan angin malam pun tertawa kecil di luar jendela. Namanya Tony. Lelaki bertubuh atletis, mulut manis, dan mata yang selalu seperti sedang menjanjikan sesuatu. Ia bukan siapa-siapa bagi Arini, hanya teman dari masa lalu. Seorang yang dulu pernah mencoba menyentuh saat pesta kantor, lalu tertawa seakan tubuh perempuan hanya permainan dalam gelas wine. Ketika mereka kembali bertemu secara tak sengaja di sebuah seminar kecil, Tony tampak lebih sopan, lebih matang. Tapi sorot matanya tetap Sameset ingin mencicip tapi tak ingin bertanggung jawab. Arini hanya tersenyum, mengangguk, lalu meninggalkan aroma samar yang membuat Tony berdiri kaku di tempat. Malam harinya, Tony bermimpi. Ia berada di kamar hotel mewah, ranjang besar, lampu temaram, dan suara napas lembut dari arah kamar mandi. Ia menoleh. Keluar dari balik kabut uap adalah perempuan telanjang berselendang emas. Rambut panjang menutupi sebagian dadanya, dan kulitnya putih kebiru-biruan seperti batu giok yang baru digosok. Wajahnya seperti Arini, tapi tidak. Mata wanita itu terlalu dalam, terlalu menyimpan sesuatu. Ia tidak bicara, hanya merangkak pelan di atas ranjang, lalu menindih tubuh Tony yang membeku antara takut dan bergairah. Saat bibir mereka bersentuhan, Tony merasa darahnya mengalir terbalik. Ia menggeliat, tapi wanita itu menempel kuat, seperti kabut yang mengental, seperti air yang berubah jadi tangan. Dan saat tubuhnya tenggelam ke dalam tubuh perempuan itu, Tony menjerit bukan karena kenikmatan, tapi karena rasa seperti ditarik ke dalam sumur yang dalam, gelap, basah, dan berdinding daging. Ia terbangun dengan tubuh basah kuyup, ranjang berantakan, dan ada bekas jari keemasan di pahanya. Bukan tinta, bukan cat, tapi semacam goresan panas yang menyengat. Ia muntah di kamar mandi, dan yang keluar adalah cairan hitam berbau logam. Tony mencoba menghubungi Arini esok harinya, tapi ponsel Arini tidak aktif. Ia merasa seperti dipermainkan, tapi di lubuk terdalamnya ia tahu, ada bagian dari dirinya yang sudah diambil semalam, dan tidak akan pernah dikembalikan. Di tempat lain, Arini berdiri di depan cermin. Ia telanjang. Kulitnya terlihat lebih halus, lebih merekah, tapi di balik kecantikan itu, ada jejak samar bercahaya emas yang membentuk pola seperti susunan mantra di pergelangan tangan dan leher. Tiap kali ia menyentuh kulitnya, ia merasakan semacam bayangan, orgasme mengalir di tulang belakang. Tapi bukan miliknya, itu milik lelaki yang telah bermimpi tentangnya. Dan setiap kali ia meremas pelan bagian dadanya,
Ia bisa mendengar jeritan mereka, pendek, tajam, lalu hilang. Ia tidak lagi bermimpi. Kini, dialah yang muncul di dalam mimpi orang lain. Tiap malam, satu lelaki bermimpi bercinta dengan wanita berselendang emas. Tak ada yang bisa menghindar. Tidak suami orang, tidak mantan kekasih, tidak teman kampus yang pernah berani mencibir tubuh Arini saat kuliah. Mereka semua didatangi, didekati, digoda, dan ditiduri dalam mimpi paling nyata yang tak bisa mereka ceritakan tanpa kehilangan akal. Sebagian dari mereka bangun dengan tubuh memar. Sebagian lagi tidak bangun sama sekali. Media menyebutnya sindrom mimpi birahi mematikan. Tapi para dukun tua tahu, itu bukan sindrom. Itu adalah peringatan bahwa ada tubuh yang kini sedang digunakan oleh roh dendam, dan dendam itu berbentuk keinginan tak tersalurkan, luka tak terselesaikan, dan gairah yang pernah dianggap hina. Arini tahu batasnya semakin kabur. Dalam satu malam, ia bisa mencicipi mimpi 5 lelaki. Tubuhnya menggeliat tanpa disentuh. Ia merintih tanpa pasangan. Dan ia mencapai puncak kenikmatan bukan karena diraba, tapi karena ia merasakan gairah orang lain sebagai alat untuk melampiaskan dendam perempuan yang tak pernah sempat menyelesaikan klimaksnya. Namun semua itu bukan tanpa harga. Tiap kali fajar datang, tubuh Arini makin berat. Susuk yang tertanam makin banyak. Ada bintik emas di bawah telinganya. Ada garis bercahaya di sekitar pusarnya. Kadang ia melihat dirinya di cermin, dan tak lagi mengenali bayangan itu. Bukan karena berubah, tapi karena ada 2 perempuan di satu tubuh. Ia dan Sari. Yang satu masih hidup, yang satu belum selesai. Suatu malam, Arini bermimpi aneh. Ia duduk di sebuah panggung, tubuhnya dililit kain emas, dan di depannya ratusan lelaki telanjang, berbaris dengan mata kosong. Sari duduk di sebelahnya, wajahnya pucat, senyum menggantung. Mereka semua milikmu sekarang. Tapi jangan lupa, kau juga sedang kami miliki. Lalu dari arah langit, turun tali-tali halus dari rambut panjang yang melilit tubuh Arini, menariknya ke atas seperti boneka yang harus menari tiap kali dendam butuh dipuaskan. Ia bangun dengan tubuh nyeri, tapi kali ini bukan hanya karena ritual mimpi, melainkan karena janin, ya. Ada kehidupan di dalamnya. Tapi Arini tahu, itu bukan dari lelaki manapun. Itu benih dari dunia lain. Dari roh yang pernah mati dibunuh dengan ritual, kini hidup di dalam rahim manusia yang bersedia menjadi jalan. Dan malam itu, Arini menulis satu kalimat lagi di jurnalnya. Jika tubuhku harus melahirkan dendam, maka biarkan anakku jadi kutukan yang sempurna. Tubuh manusia diciptakan untuk menampung banyak hal, napas, luka, cinta, kebencian. Tapi tubuh Arini sejak malam itu tidak lagi menampung, melainkan menumbuhkan sesuatu yang tidak seharusnya ada di rahim seorang perempuan biasa. Ia tidak muntah, tidak pusing, tidak merasa lemas, tapi ia tahu ada yang hidup di dalam dirinya. Bukan detak jantung manusia, melainkan denyut mantra yang tertanam dalam darah. Tiap malam, ia merasakan gerakan aneh di perutnya. Kadang seperti jari-jari kecil, kadang seperti jarum-jarum yang menari di balik kulit. Saat ia tidur telentang, bentuknya menonjol, seperti janin, atau lebih tepatnya, susuk yang sedang bertunas. Arini mencoba menyangkal. Ia minum air garam, membaca ayat yang dulu diajarkan. Ibunya berendam dalam bunga kantil, tapi semua itu sia-sia. Air garam berubah rasa menjadi manis logam. Ayat-ayat seperti terpantul dari rongga dada, tidak masuk, dan saat ia berendam, air menjadi merah muda, seolah tubuhnya sedang mencuci sesuatu yang tak terlihat. Ia memutuskan pergi ke dukun tua di pinggiran kota, seorang perempuan berusia di atas 70 tahun yang dikenal hanya dengan panggilan Mbah Kinasih. Rumahnya sunyi. Tidak ada bau dupa, tidak ada kemenyan. Hanya tanah kering dan angin yang tak pernah berhenti bergerak. Saat Arini masuk, Mbah tidak menyuruhnya bicara. Ia hanya memandangi perut Arini yang belum membesar, tapi sudah memancarkan cahaya samar seperti bara api dalam tanah.
"Kau tidak hamil manusia," kata Embah dengan suara gemetar. "Yang tumbuh di rahimmu adalah susuk hidup. Anak dari keinginan yang tidak pernah diberi nama. Bukan makhluk, bukan roh, tapi kutukan berbentuk nadi." Arini menggigit bibir. Matanya basah, tapi ia tidak menangis. "Apa yang harus kulakukan?" Embah menggeleng. "Kau sudah lewat dari batas tubuh. Kau sekarang adalah wadah penuh, dan hanya bisa bertahan jika kau menerima bahwa hidupmu bukan untuk dirawat, tapi untuk digunakan." Arini pulang dalam diam. Sepanjang jalan, ia melihat dunia berbeda. Lampu jalan bergetar seperti lilin di atas makam. Bayangan orang-orang jadi lebih panjang, seperti roh yang belum tuntas. Dan setiap lelaki yang menatapnya terlalu lama, mendadak tersedak seperti sedang menahan napas yang bukan miliknya. Malam itu, Arini mengunci pintu kamar. Ia berdiri telanjang di depan cermin besar. Tubuhnya seperti bukan tubuh manusia biasa. Kulitnya terang di titik-titik tertentu, seperti urat emas yang membentuk simbol di dada dan panggul. Ia membuka jurnal kecil dan mulai menulis. "Aku tidak takut mati. Aku takut hidup selamanya dengan sesuatu di dalam tubuhku yang tak pernah menginginkan cinta, hanya pelampiasan." Dan saat ia menulis, cairan hangat menetes dari pangkal pahanya. Ia raba. Bukan darah, tapi cairan emas. Kental, panas, dan berdenyut. Ia berjongkok, tubuhnya gemetar. Cairan itu tidak berhenti. Menetes, melingkar, membentuk huruf-huruf aksara Jawa yang tidak ia kenal tapi terasa seperti mantra lama. Dalam kepanikan, ia mengambil kain putih. Tapi kain itu justru berubah menjadi kaku, menegang, dan perlahan menjelma seperti kulit baru, menyatu di tubuhnya seperti selendang roh. Malam itu Arini tak tidur. Ia hanya duduk di pojok ruangan, mendengar suara dalam kepalanya yang berbicara. "Setiap lelaki yang kau cintai akan mencium bau anyir dari rahimmu. Setiap yang menyentuhmu akan membusuk dari dalam. Tapi tubuhmu akan tetap indah, karena kutukan tak pernah membunuh wadahnya sendiri. Ia hanya membunuh yang mencoba masuk." Fajar tiba. Tapi cahaya tak masuk ke dalam kamar Arini. Langit tetap kelabu. Dan ketika ia membuka tirai, ia melihat bayangan perempuan berdiri di atap rumah seberang. Rambut panjang, tubuh telanjang, mata kosong. Wajahnya, wajah Arini sendiri, tapi lebih tua, lebih matang, dan penuh luka. Bayangan itu tersenyum. "Kau hampir selesai. Tinggal satu. Hapus kenangan terakhir tentang cinta, maka kau akan sempurna." Dan Arini mengerti. Selama masih ada luka dari Rangga, lelaki yang ia cintai, benci, dan rindukan, ia belum bisa berubah seutuhnya. Maka ia memutuskan pulang ke rumah lamanya. Rumah di mana Rangga dan perempuan muda itu tinggal. Ia berdiri di gerbang, langkahnya ringan. Tapi tanah yang ia pijak terasa lebih dalam. Dan di dalam tubuhnya, anak emas itu mulai berdenyut lebih kencang. Ia tidak marah, tidak sedih. Tapi ia tahu malam itu bukan tentang membalas. Malam itu adalah tentang mewariskan kutukan. Gerbang itu masih sama. Catnya mengelupas, gagangnya berkarat, tapi suara berdecitnya masih menggores. Telinga seperti dulu. Arini melangkah pelan. Udara di kompleks perumahan itu terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal matahari belum sepenuhnya tenggelam. Ia berdiri di depan rumah lamanya. Rumah yang dulu ia isi dengan harapan, cinta, dan kepercayaan. Tapi kini, rumah itu sudah jadi sarang pengkhianatan yang manis di luar tapi busuk di dalam. Ia tidak mengetuk. Ia hanya berdiri, dan pintu terbuka sendiri. Seorang perempuan muda muncul, perempuan yang dulu jadi bayangan di belakang matanya. Sekarang berdiri nyata di depannya, mengenakan daster tipis, rambut dikuncir seadanya, dan wajahnya belum selesai. Mencuci bekas tidur siang. "Mbak Arini?" tanyanya ragu. Tapi lebih karena takut daripada sopan, Arini tersenyum. "Iya, aku hanya ingin bicara sebentar. Tidak lama.
Cuma, ingin mengembalikan sesuatu yang dulu tidak bisa aku bawa. Perempuan itu menoleh ke dalam, memanggil dengan suara yang seperti ditekan. Mas, itu Mbak Arini. Rangga muncul. Matanya bengkak, rambutnya acak-acakan. Ia tidak menyangka, tapi juga tidak terkejut. Seolah mimpi-mimpi buruknya selama ini memang sudah menyiapkan momen ini. Ia menelan ludah. Rin, kamu kenapa datang malam-malam? Aku hanya mau mengembalikan sesuatu yang tertinggal, potong Arini. Ia masuk tanpa diundang. Rumah itu masih bau kopi dan parfum wanita. Dindingnya masih memajang foto lamaran mereka, tapi wajahnya sudah ditutupi dengan kertas post-it. Arini berdiri di ruang tamu. Cahaya lampu menggantung membuat kulitnya bersinar lembut. Tapi sinar itu bukan dari makeup atau pelembab. Itu sinar dari dalam tubuh, dari susuk hidup yang berdenyut pelan dalam darahnya. Rangga gugup. Ia melihat Arini seperti melihat masa lalu yang tidak mau dilupakan. Tapi di balik tubuh yang terlihat utuh, ada sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Aura Arini bukan aura dendam. Ia lebih mirip kematian yang tersenyum lalu memeluk. Dulu, kata Arini pelan, aku pernah memohon agar kamu mencintai aku saja. Aku pernah menyerahkan tubuh ini dengan harapan kamu akan berhenti mencari yang lain. Tapi kamu cuma melihat tubuhku sebagai tempat istirahat, bukan rumah. Perempuan muda di belakang Rangga menggenggam tangannya. Tapi Rangga hanya terpaku menatap Arini. Seperti ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatnya tidak bisa berpaling. Aku tidak minta maaf, lanjut Arini. Dan aku tidak datang untuk balas dendam. Aku hanya ingin memberi. Dengan tenang, ia mengangkat ujung bajunya. Di bawah perutnya tampak cahaya keemasan yang berdenyut dari dalam kulit. Seolah ada bayi yang bersinar dalam rahimnya, bukan karena nyawa, tapi karena mantra. Aku hamil, katanya datar. Dan ini bukan anakmu, bukan anak siapa-siapa. Ini adalah susuk terakhir dari tubuh seorang perempuan yang pernah kalian kubur tanpa doa. Rangga mundur setapak, nafasnya tersengal. Rin, ini gila. Tidak, ini penyempurnaan, bisik Arini, lalu menoleh ke perempuan muda di belakangnya. Dan kau akan jadi ibu sambung dari sesuatu yang tidak akan pernah tidur. Setiap malam, kamu akan mencium bau anyir dari dalam rumah ini, dari tempat tidur, dari bantalmu, dari napas suamimu. Perempuan muda itu menangis, tapi tidak bisa berlari. Tubuhnya berat, kakinya seperti dipaku ke lantai. Dan ketika Arini mendekat dan menyentuh perutnya, sekilas, hanya sekilas, perempuan itu muntah. Darah, cairan itu jatuh ke lantai membentuk huruf-huruf aksara tua yang hanya bisa dibaca oleh roh yang sudah lama menunggu tubuh baru. Arini menoleh ke Rangga. Kamu tidak akan mati, itu terlalu mudah. Tapi tubuhmu tidak akan pernah merasa segar lagi. Kamu akan disentuh setiap malam oleh sesuatu yang tak terlihat. Kamu akan terbangun dengan bau melati busuk di dada. Dan kamu akan terus mencintai sesuatu yang tidak mencintaimu kembali. Seperti aku dulu. Rangga menangis. Tapi tidak mengerti kenapa Arini berjalan keluar. Saat ia melangkah keluar pintu, lampu rumah padam sendiri. Anjing tetangga melolong. Dan langit seolah menahan napas. Di luar hujan turun, tapi airnya tidak basah. Ia hangat, seperti air mata roh yang akhirnya bisa menyaksikan pengembalian yang adil. Arini membuka payung, meski tidak perlu. Langkahnya ringan, tidak ada amarah, tidak ada kebencian. Hanya tubuh seorang perempuan yang telah menyelesaikan putaran takdir dan kini tahu bahwa ia bukan untuk dicintai, tapi untuk ditakuti. Malam itu, ia tidur di penginapan kecil. Di tubuhnya, cahaya keemasan masih menyala. Tapi kini tidak sakit. Ia seperti menyusui rahimnya sendiri, memeluk anak yang bukan manusia, tapi lahir dari luka terdalam. Sebelum tidur, ia menulis satu kalimat lagi. Aku sudah jadi tempat tinggal, dan kutukan
akhirnya punya ibu. Waktu berjalan, tapi tubuh Arini tidak berubah. Perutnya tak pernah membesar, tapi ia tahu anak itu masih di dalam. Bukan janin, bukan makhluk, tapi purnama yang mengeras di rahimnya, diam, tumbuh, dan menunggu untuk dilahirkan tidak dengan darah, tapi dengan kehilangan yang belum selesai. Ia tinggal jauh dari kota, di sebuah rumah kayu tua peninggalan Belanda, di pinggir hutan, sendirian, tanpa pengunjung, tanpa tetangga. Ia tidak butuh siapa-siapa, karena yang hidup di dalam dirinya lebih banyak daripada yang tinggal di luar. Ia hidup tenang, tapi tidak sepi. Malam-malamnya selalu datang dengan langkah pelan di atas papan kayu, dengan napas di jendela, dengan bayangan perempuan tanpa wajah yang berdiri di ujung ranjang sambil memandangi tubuhnya yang tidur telentang. Tapi Arini tidak takut. Ia menyapa mereka dengan senyum, karena ia tahu roh-roh perempuan itu bukan datang untuk menakuti. Mereka datang untuk belajar bagaimana menerima tubuh sebagai kutukan yang suci. Setiap malam Jumat Kliwon, Arini mandi bunga. Ia mengisi bak kayu dengan air dari sumur tua, lalu mencampurkan 7 macam bunga dan sedikit darah dari jarinya. Air itu akan berubah menjadi keruh emas, lalu jernih kembali saat ia masuk ke dalamnya. Ia tidak lagi merasa seperti manusia, tapi ia juga belum jadi roh. Ia adalah perantara, tempat tinggal, dan jalan tengah. Cermin besar di kamarnya kini tidak lagi memantulkan wajah yang sama setiap kali ia menatapnya. Kadang wajah Sari muncul, dengan luka, dengan senyum, dengan mata yang menyimpan ribuan malam persetubuhan tak dikehendaki. Kadang wajah Arini sendiri. Tapi makin hari, makin sulit dibedakan siapa yang memandangi siapa yang tinggal, dan siapa yang pergi. Pada suatu malam, ia bermimpi berdiri di dalam cermin. Di balik kaca, dunia berputar pelan. Ia melihat semua lelaki yang pernah menyentuhnya. Rangga, Tony, teman-teman lama, yang bahkan ia lupa namanya. Semuanya telanjang, menggigil, duduk bersila menghadapnya. Tapi bukan ia yang mereka lihat, melainkan anak kecil tanpa wajah, berselimut selendang batik lusuh, duduk di pangkuan Arini. Anak itu memegang susuk-susuk emas dan memasukkannya ke mulutnya satu persatu. Dan ketika Arini bangun, selendang itu benar-benar ada di atas tubuhnya, basah, hangat, dan berbau susu dan darah. Ia tidak menjerit. Ia hanya mengambil selendang itu, menggulungnya pelan, dan meletakkannya di pojok ruangan, tempat bayangan anak itu biasa duduk diam setiap malam. Waktu terus berjalan, tapi usia tidak. Arini tetap muda, cantik, tapi matanya tua. Rambutnya panjang, hitam, dan tidak pernah dipotong. Ia tidak pernah terlihat oleh siapapun, tapi kabarnya menyebar dari mulut ke mulut. Katanya, ada perempuan yang bisa menyembuhkan lelaki dari kebiasaan berselingkuh hanya dengan meniduri mereka satu malam. Tapi setelah itu, lelaki itu akan memeluk istri dan anaknya terus-menerus, karena tidak ingin tidur sendirian lagi. Katanya, ada perempuan yang jika dicium, akan membuatmu mencium bau anyir darah selama 7 hari 7 malam. Tapi kau akan terus mencarinya karena tubuhmu sudah terikat pada roh yang ada di rahimnya. Dan katanya, jika kau berdiri di depan cermin tengah malam, telanjang, sambil membisikkan nama Arini 3 kali, maka kamu tidak akan melihat dirimu sendiri, tapi akan melihat perempuan dengan mata emas dan mulut yang tidak bisa diam, karena ia sedang membaca mantra kelahiran susuk baru dari tubuhnya sendiri. Suatu malam, seorang santri muda tersesat saat perjalanan pulang. Ia mencari tempat berteduh dan mengetuk rumah tua itu. Arini membuka pintu. Santri itu melihat perempuan berwajah teduh, rambut panjang, mata tenang. Ia dipersilakan menginap. Dan malam itu, ia mimpi bersujud di hadapan perempuan yang hamil tapi tidak mengandung, melahirkan tapi tidak berdarah, dan menangis tapi tidak bersuara. Paginya, ia keluar dari rumah itu dengan kepala tertunduk, tak berkata sepatah pun, lalu memutuskan jadi pengembara yang tidak pernah tidur di tempat yang sama 2 malam berturut-turut.
Arini menulis catatan terakhir di buku jurnalnya malam itu. Cinta tidak perlu dibalas dengan cinta. Tapi pengkhianatan tidak akan pernah hilang dari tubuh. Ia hidup, bernafas, dan bisa tumbuh dalam bentuk yang tidak akan dikenali siapapun, kecuali cermin. Dan saat ia menutup buku, suara bayi menangis pelan dari bawah lantai. Tapi tangis itu bukan minta susu. Tangis itu adalah nyanyian pelan dari jiwa yang tidak pernah diberi pilihan untuk lahir dengan damai. Di rumah itu, tidak ada kematian. Hanya aroma tubuh yang tak pernah dibasuh dan rahim yang tidak akan pernah kering. Dan ketika hujan turun, kabut naik dari celah-celah jendela, membawa suara samar. Aku tidak mati, aku hanya lahir dengan cara yang tidak kalian pahami.